Siapa yang pernah ngalamin anaknya tantrum? Biasanya sering terjadi saat kita tidak menuruti keinginan si anak. Langsung deh emosinya meledak, kelakuannya jadi kayak gini nih. Tenang. Tarik nafas sebentar ke Mas. Nggak mau. Nanti itu kayak orang lahiran. Udah tarik nafas biar tenang, kok kayak orang lahiran. Sini dulu. Belum dipegang loh. Oke, sekian dan terima kasih pelajaran kita hari ini. Pasti langsung auto panik dan stres gak sih? Makanya ada aja kelakuan orang tua buat ngadepin anaknya yang lagi tantrum. Ketika anaknya ngamuk, bapaknya malah ikutan ngamuk WKWKWK. Lah, ini kok bapaknya malah ikut nangis dan guling-gulingan di lantai? Sabar ya, Pak. Emang sih kadang kita sebagai orang tua pasti bingung harus ngapain ya kalau anak lagi meledak emosinya. Nah, biar nggak tambah bingung, coba kita lihat dulu mitos dan fakta seputar tantrum. Mitos atau fakta, anak tantrum sebaiknya dicuekin. Mitos. Justru anak tantrum itu bukannya dicuekin terus kita kayak nggak nganggap ya, tapi justru kita memberikan perhatian. Tapi emang belum bisa dideketin, karena biasanya kalau anak tantrum dideketin sama orang tuanya, dia makin jadi tantrumnya. Tapi orang tua tetap berada di sekitar anak itu untuk menjaga agar anak tetap safety. Jadi kalau dicuekin, mitos ya, tetap harus diperhatikan tapi jaga jarak. Mitos atau fakta, anak tantrum terjadi selama 15 menit. Mitos. Karena setiap anak itu berbeda tantrumnya, ya kan, waktunya, rentangnya, jadi nggak bisa dilimit pasti 15 menit gitu. Mitos atau fakta, permen menghentikan tantrum. Mitos. Jadi sebenarnya gini, kalau pada saat anak lagi tantrum-tantrumnya nih, anak tuh nggak bisa dikasih permen, mau dikasih makanan favorit dia, mau diapain tuh semua nggak enak buat dia. Karena pada saat tantrum itu kan emosi yang dikeluar dari anak dan tidak tertahan. Nah, kalau setelah tantrumnya reda, anak dikasih permen, boleh. Karena kan gula itu memberikan tenaga, energi lagi gitu ya. Kan abis tantrum capek gitu ya. Tapi kalau lagi tantrum dikasih permen, kemudian anak jadi langsung berhenti, itu mitos. Mitos atau fakta, anak tantrum karena mencari perhatian. Fakta. Karena anak-anak tantrum ini memang dia lagi cari perhatian dari orang tuanya. Cari perhatiannya buat mendapatkan apa yang dia inginkan. Contoh, dia pengen mainan, biar dibeliin, terus dinangis-nangis, teriak-teriak, guling-guling untuk mencari perhatian sehingga orang tuanya memberikan apa yang dia mau. Nah, poinnya adalah memang tantrum itu adalah cara bagaimana anak mengendalikan orang tua, menarik perhatiannya agar yang diinginkan oleh anak ini bisa diwujudkan oleh orang tuanya. Jadi hati-hati ya dengan tantrum anak. Ingat loh, anak itu hanya kecil fisiknya, tapi cara berpikir dia, strategi dia itu sangat luar biasa. Karena justru otak dia, brain dia lagi berkembang maksimal. Sehingga kita orang tua jangan sampai terkena dalam tanda kutip ya, tipu daya anak dalam kemasan tantrum. Mitos atau fakta, pelukan adalah salah satu cara yang harus kita lakukan saat anak tantrum. Fakta. Jadi ketika anak lagi tantrum, ketika sudah mulai mereda, orang tua mulai mengambil langkah mendekati. Setelah mendekati, mulai kita berikan gestur untuk memeluk anak, open body position. Jadi artinya yuk peluk bunda, karena dengan pelukan kita sebenarnya menenangkan anak. Selama-lamanya anak ini marah nggak akan lama-lama, kenapa? Pasti dia akan capek. Nah ketika tangisannya sudah mulai mereda, kemudian sudah mulai emosinya menurun, inilah saatnya kita melakukan langkah pendekatan. Dengan tadi aku bilang open body position, jadi artinya kita memeluk dia. Maka anak pelan-pelan akan mendekati kita dan kita juga maju pelan-pelan mendekati anak. Lalu emosi anak semakin turun ketika kita berhasil memeluknya.
pada saat memeluk jangan langsung dinasihati ya ayah bunda ya. Kenapa? Karena dia kan baru lagi meredakan apa yang dirasakan. Jadi dia sendiri lagi menetralkan apa yang dia rasakan tuh. Jadi kita peluk dulu aja, kemudian kita adakan pelekatan, kita usap kepalanya, punggungnya. Itu biasanya enak loh bun, kalau habis marah-marah anak tuh tantrumnya, punggungnya dielus-elus tuh bikin anak menjadi lebih tenang. Ketika dia udah tenang, bilang, sambil masih dipeluk bawa bilang, bunda tuh sayang sama kamu, nah ayah tuh sayang sama kamu. Tapi apa yang kamu minta tadi itu belum tentu bunda bisa beli sekarang, nanti ya ada waktunya. Intinya pelukan itu membuat anak lebih tenang. Dan ini bisa membuat anak akhirnya memahami, kalau gitu saya kalau mau apa-apa nggak perlu marah-marah dong, karena kalau marah-marah percuma, nggak dibeliin juga, akhirnya tantrum itu secara perlahan akan hilang. Ada bedanya nggak sih tantrum dengan emosi anak lainnya? Ada dong. Jadi kalau tantrum itu kan tadi udah dijelaskan ya, untuk anak mengendalikan orang tua dan di sekelilingnya supaya mengikuti apa yang diinginkan. Kalau emosi lainnya banyak. Anak mau makan, kalau lapar dia juga bisa marah, bisa nangis. Tapi marah dan nangisnya berbeda. Karena anak-anak yang marah dan lapar gitu, marahnya karena lapar itu tidak ada guling-guling, nggak dia emosi, nggak ada. Tapi mungkin dia nangis, kemudian mungkin dia mencari dia juga berjalan-jalan gitu karena dia seperti mencari sesuatu. Jadi itu bisa karena mau makan. Atau misalnya anak yang ngantuk juga kadang-kadang bisa sampai nangis gitu ya. Tapi nangisnya dia nggak sambil pakai emosi, tapi dia nangisnya mungkin lama-lama lemes sama tertidur. Jadi setiap anak itu punya emosinya sendiri-sendiri dan belum tentu setiap emosi itu dikatakan tantrum. Jadi ingat-ingat ya para orang tua ya, jangan dikit-dikit kita melabel anak tapi salah. Jadi kita harus pelajari karena setiap emosi yang kita pahami itu punya jalan keluarnya masing-masing. Contoh, emosi lapar ya kita kasih makan, ya kan? Emosi karena dia ngantuk, nangis, segala macam ya kita tidurkan dia, istirahat di waktu yang tepat. Jadi semua itu berbeda dan penanganannya pun berbeda. Setelah yang satu ini, Mama Rianti akan kasih tips yang menarik. Makanya jangan kemana-mana, tetapi Ibu Pintar.